Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Ustaz Menjawab dan kita masih membicarakan satu tema yaitu tantangan dakwah di era teknologi informasi. Betul. Bersama Dr. Andri Nirwana MAGI. Iya, siap. Tapi ini sesi terakhir ini, Ustaz. Alhamdulillah. Sesi terakhir. Jadi baik, jadi kita sudah banyak bicara masalah tema ini dan tentu saja ada beberapa hal lain yang masih belum tersampaikan. Betul, Ustaz. Misalnya juga tantangan dakwah, misalnya apa ya, kita bisa sebut ini orang-orang yang sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang hak mana yang batil. Betul, Ustaz. Karena begitu luar biasa informasi yang masuk ke WA, ke Facebook dan lain sebagainya, dia langsung share. Jadi tanpa disaring, langsung di-sharing. Gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Sharing, ya. Di-sharing dulu harusnya, Ustaz. Iya. Tapi langsung di-sharing, ini bagaimana nih? Ya, jadi keluarnya, sikap kalau kita diserang oleh informasi yang seperti itu, ya banyak yang tidak baik, ya kemudian sedikit yang baik, jangan langsung bijak kita menggunakan alat ini adalah tidak langsung men-share-nya. Akan tetapi kita coba tanya sama guru spiritual kita atau guru kita, tanya apa ini maksudnya. Yang ahli di bidangnya. Yang ahli di bidang. Oke. Nah, makanya jangan putus-putus juga sama orang-orang yang paham, ya. Nomor HP minimal orang-orang ustaz-ustaz itu ada di kita. Tanya, Pak Ustadz, ini gimana sebenarnya pemahaman ini? Nah, jadi ketika itu adalah salah satu saringan yang kita filter yang kita buat untuk supaya kita tidak bersikap sharing langsung. Karena sharing langsung ini berbahaya sekali, apalagi Facebook misalnya, ya suatu hal yang wah ini sharing, nah, tahu ditangkap. Tahu-tahu gara-gara di-sharing, misalnya foto pribadi sedang di pantai atau entah di mana, lalu orang yang mau mencelakai mudah kan, mengaksesnya kan, melacaknya, bahaya sekali. Ya, apalagi orang yang sifatnya mungkin public figure, ya, itu jangan terlalu open, istilahnya terhadap media apapun share, apapun share, si onte, ya. Sisa kemarin. Nah, jadi jangan terlalu share juga. Tapi kalau orang akademisi mungkin share hal-hal yang sifatnya ya membantu akademisi, ya. Betul. Akreditasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang perlu share juga atau usah. Karena ada isi seminar di mana kan. Nah, itu mesti kita share juga. Tujuannya adalah untuk supaya mendongkrak akreditasi daripada institusi yang kita bina. Nah, di sini kalau kita sikapi, solusinya adalah bagaimana cara kita mencoba menahan diri pertama sekali, kemudian kita tanya sama guru-guru kita apa sebenarnya manfaat daripada kita share atau kita berikan ini. Nah, biasanya ciri-ciri khasnya itu yang tidak baik, yang tidak betul, itu dia panjang ceritanya, Ustaz. Oke. Karena kalau pendek mungkin orang langsung terbaca, ya kan. Langsung, Pak, oh ini ke sini arahnya. Tapi kalau panjang itu susah, share aja. Apa namanya? Jadi jangan demikian, ya. Jadi kita coba menahan diri kita, menjaga sikap kita dalam bersosial. Karena semua ini diminta pertanggungjawaban. Tangan kita yang menggeser-geser, memicit, menekan dan sebagainya, ini akan diminta pertanggungjawaban. Menjaga juga dosa-dosa daripada tangan ini, ya, dalam berdakwah, ya. Kecuali misalnya memang dakwah yang mempunyai impact atau pengaruh yang besar kepada masyarakat, maka share saja. Jangan berhenti di tangan kita. Ada tuh, Ustaz. Tolong informasi ini jangan berhenti di tangan Anda, ya. Nah, itu hati-hati kita. Kita coba lihat kontennya dulu. Jangan terprovokasi dengan itu. Makanya, oh ini ada anjuran tuh, share. Jangan tinggal di HP Anda saja. Share. Nah, kalau itu bagus ceritanya, maka share lah. Karena itu menjadi pahala bagi kita. Jadi pahala di zaman era teknologi ini simple sekali, ya. Gak mampu kita buat konten yang bagus, kita hanya men-share-sharekan saja. Kalau mampu buat konten, mampu misalnya Pak Ustadz buat apa itu namanya tuh, yang film kartun, ya. Ambil cerita sahabat Nabi yang ada mempunyai inspirasi, ya. Buat bagus, orang tersadarkan dengan hal itu. Nah, itu banyak sekali di dalam kitab-kitab lama, buku-buku lama yang dikarang oleh ulama-ulama lama. Itu tersimpan model-model seperti itu yang sifatnya inspirasi kepada akhlak baik, peradaban. Banyak sekali. Kalau kita mampu ada dakwahnya seperti itu. Nah, hari ini mungkin model-model ustadz pun kan sudah mengambil bidang-bidang tersendiri. Ada ustadz yang fokus pada masalah kiamat. Ada ustadz yang fokus pada masalah
sedekah. Oh, saya Mansur. Ya, ada yang fokus pada masalah geologi, Ustaz. Oh, ada juga geologi, ya, ilmu misalnya Ustaz apa misalnya? Kalau yang saya tahu tuh Ahmad Baikuni. Oh, Ahmad Baikuni. Itu dia geopolitik ya. Ada yang fokus pada geopolitik. Nah, geopolitik ini keren nih sebenarnya. Karena dia dia itu paham sejarah, paham geografis, ada unsur politiknya, keren. Geopolitik dikombin semuanya, dikombinasi semuanya menjadi. Ada yang Ustaz yang ambil fokus di bidang misalnya kajian-kajian masyarakat sosial, fikih dan lain sebagainya. Betul. Yaitu disampaikan dengan cara menghibur, ya, ada lucu sedikit menjadi. Nah, hari ini sudah banyak pilihannya yang mungkin bisa. Ada Ustaz yang fokus hanya di bidang tasawuf, bidang akhlak, fokus di situ, ya, menyampaikan informasi. Nah, hari ini banyak. Nah, kenapa hari ini demikian? Karena kita, Bapak Ibu yang mulia, pemirsa Jatipin di rumah, setiap Ustaz ini mempunyai passion yang berbeda-beda. Terkadang Ustaz juga punya vision ya. Yeah. Terkadang menyampaikan sedekah, ya, dengan gayanya, mimiknya, wajahnya, retorikanya itu berkena sama orang. Tapi ketika menyampaikan masalah kiamat, tidak pas. Nah, jadi Ustadz pun kadang-kadang punya spesialisasi, dan kita sebagai Ustadz, sebagai penceramah, sebagai dai itu harus tahu spesialisasi sendiri. Betul sekali. Karena itu lebih nikmat, lebih indah ketika mendakwah orang, itu lebih kena di hati. Nah, begitu tantangan-tantangan hari ini yang sifatnya global, ya, di era teknologi ini. Nah, tentunya kita di sini diwajibkan atau dikenakan pengaruh kewajiban untuk berdakwah setiap individu kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau ada orang yang mengajak debat, subhanallah, jangan kita ayo kita debat. Jangan. Karena itulah pancingan, Ustaz. Jadi ketika ajak debat, apa yang mau didebat? Masya Allah. Apa yang mau didebat? Iya. Jadi nggak usah kita terpancing. Diajak orang debat, jangan, tak perlu. Karena dengan kita mau debat sama orang, artinya itu kita sudah mewakili diri kita, ya, mewakili apa yang misi yang kita bawa ini, untuk mencederai misi yang kita bawa ini. Bagusnya kita menahan diri, ya, untuk tidak berdebat dengan orang. Kalau misalnya tidak, yang saya paham begini, yang apa paham begitu, saya minta maaf, tidak bisa mengikuti sesuai dengan pemahaman Bapak. Nah, indah, Ustaz. Jadi memang kepala kita Allah ciptakan beda-beda, bukan untuk kita bergaduh, ribut, akan tapi untuk saling melengkapi. Apa yang saya pikir belum tentu yang lebih hebat daripada Ustaz Azanul Fajri pikir. Jadi ketika dikumpulkan dua pikiran untuk menyelesaikan satu masalah, menjadi kesempurnaan. Masya Allah. Nah, di sini tantangan-tantangan dakwah di era informasi dan teknologi ini menyikapinya seperti itu. Nah, berkolaborasi lah bahasa sekarang. Ya, hari ini memang sudah kepada ranah kolaborasi. Kolaborasi, ya. Tidak bisa kita berdiri sendiri untuk dakwah, itu tidak bisa. Nggak lagi Superman tapi super team. Super team. Super team, ya. Jadi memang harus kita bergabung, ya, bersama-sama dengan orang lain untuk memperkuat. Karena inilah dia ketika kuat, ya, orang lain kita ajak. Nah, di kita maaf kita bilang kalau dakwah secara model kan banyak, ya, aktivitas atau kelompok-kelompok dakwah seperti jamaah tabligh, kan? Bagus mengajak orang salat berjamaah, kan, tetapi kadang-kadang masyarakat kurang ini, ya, sebagian masyarakat itu kurang mau diajak seperti itu. Makanya kadang-kadang masyarakat yang model seperti itu harus kita pikir gaya lain. Ya, mungkin dia takut sama Pak Keciknya kita. Kita sudah majukan. Iya. Kan tidak mungkin misalnya lawan gajah sama kita mau ngajak singa sama kambing, kan tidak mungkin. Ajak singa sama yang di atas singa lagi untuk Jadi itu berliku-liku, ya. Ada seninya, Ustaz. Jadi nggak bisa lurus gitu. Nggak bisa. Strategi dakwah tuh ini nggak mungkin saya hadapi kepala dinas nih dengan cara kita yang misalnya manusia biasa. Tapi kita pakai orang di atasnya.
itu langsung kena. Ini kalian anak-anak buah saya akhir bulan wajib zakat ya. Siapa? Dakwah zakat. Jadi lebih kena. Makanya di sini strategi dakwah ya di zaman era global atau era teknologi dan informasi ini sangat-sangat perlu seni ataupun perlu cara yang strategis guna mencapai tujuan dakwah, itu mengajak orang untuk dekat kepada Allah, mendakwahkan orang atau mengajak orang untuk supaya menjauhi maksiat. Sehingga kemaksiatan di Aceh reda, hilang dan sebagainya, keberkatan akan turun, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kita cari Bapak Ibu yang mulia berkat Bapak Ibu. Ya, berkahnya. Ya. Berkat kita cari, ya. Rezeki itu sudah jamin sama Allah. Berkat yang kita cari. Tadi ayat yang kami bilang tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk kampung ya, suatu daerah itu amanu, beriman dia, wattaqau, bertakwa dia, la fatahna, benar-benar kami akan buka berkat yang kita cari. Subhanallah, berkat yang kita cari. Berkat yang kita cari. Subhanallah. Jadi baik para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah pertemuan pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Andri Nirwana MAG dan juga kepada pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.